Baik hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah tausiah yang dimana di dalamnya ada pelajaran, ada hikmah-hikmah, dan juga ada nasihat-nasihat yang akan dibawakan oleh Pak Ustaz. Terkhususnya untuk keluarga yang ditinggalkan dan kepada Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita mendengarkan secara seksama dan dengan hormat kami undang kepada Bapak Ustadz Armayadi SPD MPD untuk menyampaikan ceramah tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada keluarga sohibul musibah, anaknya dan cucunya dan seluruh keluarga besar, kepada seluruh para tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah ucapan yang paling pantas kita ucapkan pada malam ini atas meninggalnya Tomatuata almarhum Haji Tundrung bin Bidullah, yang insya Allah mudah-mudahan almarhum segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu menandakan bahwa
yelino sangadinna kuasanganna kung Allah Ta'ala. De gaga ulenan na elo na yelino sangadinna elo ulena kung Allah Ta'ala. Jadi marisengen reseseta makadai ia matingingi merupakan maunya Allah, bukan maunya manusia. Nah, sababin ningiring tanay kita sinisiti magkadelo ni gamate, jawabat ta pasti de pakilomate na sabay lokta. Betul? Atau elo niga? Ade pa. Tapi mati bukan persoalan pertanyaan. Mati bukan persoalan siap atau tidak siap. Tapi mati bukan pula mau apa tidak. Tapi mati itu adalah merupakan kehendak Allah. Jago-jago na rupa tahu, tapi ketika menghadapi namanya kematian dia gagal jago. Sogi na rupa tahu, tapi ketika menghadapi namanya kematian dia gagal sugi. Dia gagal na pasangadi kung Allah Ta'ala. Orwani magkunray. Maiga amala, dia gagal amala na narapi watunna. Musti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya na sanagitan na rekwelo kisalama hanya dua golongan kepada cengi. Ada yaro, yang pertama pada cengi hubungan talor Allah Ta'ala, yang kedua pada cengi hubungan daripada tarupatau. Kamatoni mato soniki masempajang, ulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita puasa sunnah, tapi jahat sama orang lain, jahat sama tetangga, ndak baik sama orang lain, sama saudara. Bisa saja sholat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin sholat, rajin tahajud, rajin umroh, tapi raja Pak Gosip. Detoga ko pindra Pak Gosip. Manan kadegaga. Di bulu kumba lagi na banyak. Bulu pindran. Balik-balik. Ya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kafabil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Pancajo ramatingi mancaja guru malok priwatak kaleta sehingga disadar kadang kita libok na din loki mati. Apang kamu tahu deh na sadar elo imati. Napagpadapadamu asso na unni. Napagpadapadamu itikka na bosi. Napagpadapadamu utu sempajang tani utu sempajang. Yang napagpadapadamu asona juma tanya sora juma. Ia pada sempajang na reko sora juma cices seminggu. Terlambat matama magati lesu. Sekali na lesu nala sandala na tahu. Napigi sandala nala sandala ustase. Mamala sana ustase mabaraka gare. Makanya kata Nabi orang seperti ini mesti dia sadari makadaloki mate ye. Negana tahu dia na talinga loi mate. Egana tahu dia na sadar elo mate. Maka mesti disadari bahwa almarhum Haji Tunrung bin Bidullah dalam keadaan kemarin mungkin bersama dengan kita. Mungkin beberapa hari yang lalu masih berbicara dengan kita. Mungkin beberapa malam yang lalu masih ngomong terhadap kita. Tapi makokoy na pasuitan karena pengalaka akuasahanna, maka almarhum sudah tidak ada lagi. Anak dan cucunya mungkin tidak pernah menyadari. Anak dan seluruh keturunannya tidak pernah berpikir begitu cepat almarhum meninggalkan kita. Tapi lo nepung Allah Ta'ala. Jadi aga nama kokoy di ibarat. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kepengen bubur bagus, maka dua jalannya. Yang pertama, apakah matinya mati dalam keadaan husnul khatimah atau matinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya ketika habis sholat dimundur kurata mas sempajang, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jangan langsung berdiri, jangan langsung pulang, berdoa dulu sama Allah. Min lakiro lipung Allah Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah kita dimatikannya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Makanya di setiap saat Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah, mudah-mudahan Engkau matikan saya mati dalam keadaan husnul khatimah.
Tegai husnul khatimah, mati nak capuna sabat deceng, mati sementara solat, husnul khatimah, mati sementara dalam keadaan sedekah, husnul khatimah, mati pada malam Jumat, husnul khatimah, mati sementara mengaji, husnul khatimah, mati sementara menggosip. Ade. Negaga ya roh. Ya. Makanya di setiap saat kita berdoa, ya Allah, matikan aku mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan kebaikan. Apa tandanya Ustadz yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mampu membaca La ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah. Nigi na semate na capur na sabak kalimat la ilaha illallah. Maka degaga onron na sangadin na surga pamase na pung Allah ta'ala kuritu. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Tapang kemete begampana tustas lo kita mah di surga. Pesan ni pale betah-betah, pesan ni pale mabok-mabok, lo pakai mati na dibaca la ilaha illallah. Oh, tidak semudah itu, Besti. Jangan gampangkan, karena apapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Ingin kalimat la ilaha illallah, mesti dia biasa topur dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba semuanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasanya roh habis salah subuh la ilaha illallah, la ilaha illallah siratu. Loro la ilaha illallah, la ilaha illallah siratu. Asra la ilaha illallah siratu. Maghribi la ilaha illallah siratu. Isya la ilaha illallah siratu. 5 dikali siratu, 500 dikali 30 sona mega. Ya bukan. Ya no. Karena kenapa pembiasaan? Biasakan diri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi Anda mengatakan, Ustaz, kadang ada orang dibacakan la ilaha illallah, justru tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini la nama tanah. Magai menurut riwayat ripam maling-maling boleh setange. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi sakarat, jangan tinggalkan. Karena di situ nih puncaknya setan ingin mengalami orang mati, supaya orang mati dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka jakera narekung kata di pamadang dite kesina sempadanna, egana puasana pulang balik ke tanah suci. Tapi ketika menghadapi sakarat justru tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka ripam maling-maling ipole di setangi. Maka kata Nabi ketika menghadapi sakarat, ikra'u mautakum yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. O puan, kuale pabarakana bacaan surah Yasinku. Dari komeno kicabu nyawane itu aku kicabu tapi aja kisesai. Jikalau tidak, ya Allah, sembuhkan dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh, maka dosanya berguguran. Barakana surah Yasin. Jitu surah Yasin bu maka rame. Ya, maka sing, makanja, mak bagus, baik, baca surah Yasin. Tapang salah paham, berarti surah Yasin Ustaz, surah untuk mati. Apa? Iya ini nampak baca surah Yasin, engkau atau mati. Baru kita hilang ada orang meninggal, identik ini Yasin mati. Padahal itu surah Yasin banyak manfaatnya, bukan hanya kematian. Kita punya masalah, baca surah Yasin. Puang, gana masalah kulang puang. Banyaknya masalah kau dapat ini bulan, ya Allah. Jauhkan dari segala masalah. Baca surah Yasin. Adakah manusia di dunia ini tidak punya masalah? Engkau mana masalah tak ye? Ibu-ibu punya masalah? Ada masalah tak? Ada masalah tak? Apa? Tidak ada manusia tidak punya masalah. Bapak-bapak di luar punya masalah? Punya? Ada? Semua pasti punya masalah. Maka ketika punya masalah, bacakan surah Yasin. Ya Rabb, jadikan bacaan surah Yasin kurangi saya punya masalah.
Ada anaknya nakal, engkau cuma baca surah Yasin. Engkau lasata, niat gerintah. Bahasa bulu kumana roh? Ada bulu kumana? Saya kan 10 lewat. Tiba di sini pas maghrib. Jam lebih. Agak panas perjalanan, lumayan jauh. Dilanjut. Aman bilang ke mama. Ada pelet kok? Oh, ada. Tidak ada. Nah, dilanjut. Nah, menghadapi kematiannya bacakan surah Yasin. Jika surah Yasin punya masalah, bacakan surah Yasin. Ada anaknya nakal, coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Engkau lasata ada penyakit tak seakan-akan belum disebutkan oleh Allah. Coba terapi dengan bacaan Al-Quran. Salah satunya Al-Quran terbaik, bacakan surah Yasin. Jitu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anaknya nakal, baca surah Yasin. Engkau lasata, baca surah Yasin. Engkau ingreta, wajah ini. Tidak mungkin Yasin lunas. Baca surah Yasin aja aku berdiri. Betul? Alhamdulillah. Salawat dulu. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibis wa bil habib rasul wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ba. Semuanya salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah. Masya Allah, subhanallah, hebat penuh ibu-ibu datang. Apalagi yang selatin wajah-wajah surga mana, cahaya mana, tak panas, apa engkau lampu. Subhanallah, masya Allah. Ya warna kudun nak kemana nih tak warnai. Ada putih, ada hijau, ada kuning. Mudah-mudahan lunas. Lunas. Alhamdulillah. Menghadapi kematiannya bacakan surah Yasin. Setelah sudah bacakan surah Yasin, bisikkan la ilaha illallah. Aro? Menghadapi kematiannya bacakan surah Yasin, bisikkan la ilaha illallah. Maka biasakan diri la ilaha illallah. La ilaha. Bahkan nanti di akhirat kemudian disebutkan namanya satu persatu. Wahai fulan bin fulan, fulan bin fulan, silakan kau masuk ke dalam surga. Berkata fulan bin fulan, kenapa wahai malaikat? Berkata malaikat, matana amalamu. Herangi fulan, kenapa berat? Berkata malaikat, karena kau di dunia engkau memperbanyak zikir. Gara-gara engkau zikir, engkau baca, Allah memperberat amal timbanganmu. Makanya biasakan diri la ilaha. Bahkan bocoran kata Nabi, ada 2 kalimat. Barang siapa mengamalkan kalimat ini, dia baca di pagi hari 100 kali, di waktu sore 100 kali, maka Allah akan memperberat amal timbangannya, kemudian Allah akan mempermudah segala urusannya. Makanya amalkan ibu ini, amalkan ini baca. Apa bacaan pendek tapi kencang. Apa amalannya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil adzim. Ulangi. Subhanallahi wa bihamdihi. Sekali lagi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil adzim. 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Namanya pagi bukan subuh. Jangan sampai pura kesebaja subuh kadang-kadang baca dek elek pi. Dia sengele tete eneng lewat teluk setengah napi itu. Setengah 7. Kalau saat ini. Bacaan ya roh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil adzim. Kita punya masalah. Coba baca-baca ini roh. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil adzim.
lo malaku dan kangeta bacangi subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim. Toko tak buka subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim. Ini papa berre bacangi subhanallah bihamdi agi deh nama laku kurang laku bacangi subhanallah bihamdi subhanallah ladin laku tu engka janda deh laku bacangi umpama kepala janda ada janda bacangan ya roh ada cowok ada cewek deh laku bacangi subhanallah bihamdi deh nama laku tu amin. Nah, ya bisikkan menghadapi kematannya bacakan surah Yasin. Setelah saya bacakan surah Yasin bisikkan kalimat la ilaha illallah. Karena menghadapi sakarat jangan pandang enteng. Jangankan kita, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakarat begitu sangat sakit, bahkan berkata kepada malaikat Jibril kepada Bani Israel, betapa sakitnya sakaratul mautmu ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merasakan begitu sangat sakit, apalagi kita manusia, apalagi ini, apalagi ia. Maka perlu persiapan menghadapi kematian tersebut. Maka apa roh? Salah satu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dipermudah menghadapi sakarat, memperbanyak langkahnya ke masjid. Kata Nabi barang siapa 40 kali berjamaah di masjid, maka Nabi tadena mati sebelum dipitangi surga pemasena pun Allah Ta'ala barakana berjamaah. Diusahakan ngeruini laki na berjamaah di masjid kutu. Hebat ya Rafa. Kata Rasulullah barang siapa mengambil air wudhu di rumahnya, gini kita mana wajahnya di bulana, kemudian melekatkan kakinya pergi ke masjid, maka seluruh materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti materi itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan matama di surga pemasena pun Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Motorota menjadi sabi, otota menjadi sabi, pakeata menjadi sabi, cilat. Insyaallah mudah-mudahan menjadi sabi itu. Yang menenda yang menjadi dicemarin. Hebat kalau orang berjamaah di masjid. Subhanallah. Menjadi cahaya. Bahkan ketika Rasul diperjalankan, waktu di palang Nabi dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ketujuh. Langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha naita Nabita, seorang manusia, wajahnya bersinar bagaikan rembulan. Kemudian diberikan kursi kerajaan yang terbuat dari emas dan permata, didampingi dua malaikat yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril?" Siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Muhammad, itulah umat Muhammad, orang-orang yang senantiasa menjaga air wudhunya, kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid." Alhamdulillah. Ini mana nih? Nanti di padang mahsyar ada orang mungkin disibukkan dengan jabatannya. Nanti di padang mahsyar ada disibukkan dengan hartanya. Justru ada dimuliakan oleh Allah orang yang senantiasa memperbanyak langkahnya ke masjid. Pagagan apa kasiasi pun Allah Ta'ala orang yang memperbanyak langkahnya ke masjid. Pagagan diurangi ujian pun Allah Ta'ala nah tidak mampu menghadapinya orang memperbanyak langkahnya ke masjid. Magai memperbanyak ke masjid banyak barakahnya. Memperbanyak ke masjid mempermudah segala urusan. Memperbanyak ke masjid bisa jadi tolak bala. Bisa jadi Allah kirimkan bala. Bisa saja Allah akan kirimkan musibah. Tapi ada orang berjamaah di masjid. Gara-gara orang berjamaah di masjid, Allah jauhkan bala yang Allah kenakan mungkin di kampung tersebut. Jadi orang yang ahli badan, apalagi rajin ke masjid, jangan pandang enteng Pak. Jangan pandang enteng. Bisa saja Allah kirimkan mungkin bala di kampung. Tapi ada orang berjamaah di masjid. Gara-gara asbabnya orang berjamaah, Allah hindarkan musibah tersebut. Menghadapi salah satunya adalah memperbanyak langkah ke masjid. Dipermudah menghadapi sakarat. Yang kedua, ketika dalam keadaan sakit, narik kumalasai. Nah, dia perbanyak zikirnya Nabi Yunus. Makin Nabi tani gini kita malasa. Nah, baca zikirnya Nabi Yunus 40 kali berulang. Mati di sana, maka kata Rasulullah orang ini kategorikan orang mati dalam keadaan syahid. Makanya Nabi kata malah salah satu ajarkan itu zikirnya Nabi Yunus. Agar dibaca ini
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Coba semuanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sekali lagi semuanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ya kuntu, tanya kuntu. Benar. Aro kata Nabi, barang siapa dia sakit, nigi gana malam melasa, nana baca zikirnya Nabi Yunus, bacanya roh, insya Allah Allah matikan dia mati dalam keadaan matikan husnul khatimah, dan insya Allah dia mati dalam keadaan syahid. Bahkan kata para pawang bilang Ustaz, kalau rumahnya terjadi gangguan, terjadi selalu huru hara, selalu ada masalah perasaan panas, bacakan zikirnya Nabi Yunus, ambil garam satu genggam, kemudian bacakan tabur rumahmu sapat depan kanan kiri belakang kanan kiri bahkan bilang Ustaz melahirkan hanya supaya tidak sesar, supaya keluar dengan selamat, bacakan itu zikirnya Nabi, bacakan itu kursi satu kali, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, perutnya Pak Purnamo ya bahkan ada tanya ke bilang Ustaz naik tanah ki jagung, menanam ki jagung supaya dia nak tama balawe di jagung tak menjelang maghrib bacakan gitu zikirnya Nabi Yunus, baca 3 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, kemudian alibu kiro jagunta letu ini sama balawe ya tidak masuk tikus sih kalau tamat tikus sudah jagaan. Baik hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Setelah itu dimandikan, setelah sudah dimandikan dikafani, setelah sudah dikafani disalati, setelah disalati diantar ke kuburan. Kalau orang ngantar ke kuburan jangan sembarang mengantar. Pangkato biasa kita mengantar di kubur bu megalada biolo, nah pada gaka dimungri, pusi malaikat jika yantar. Setiap sama orang ngantar di belakang ditinggal, kemudian di mundria perbanyak baca, ada dibaca di mundria perbanyak baca astaghfirullah li walahu, coba diulangi astaghfirullah li walahu, ya Allah ampuni dosaku dengan dosa orang yang saya antar. Magai jangan sampai matu pura kisi pediran hati lah potomate apa kalian pedira ki hati, maka terakhir kali kita meminta di situ dan maafkan itu Allah, bacakan astaghfirullah li walahu, antar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan mau masuk ke pintu kuburan dena nasu tama-tama engkato ada nak koro tekoga carana mabir seleng yolo aga dibaca si assalamu alaikum ya ahlal kubur wa insya'illahi lahikum. Tidak tahu terakhirnya cukup assalamualaikum ya ahlal kubur. Desa terakhirnya cukup assalamualaikum. Dan tulisannya assalamualaikum aja di gitu. Macam budaya. Masuk ke kuburan. Kata Nabi, ketika kita diantar ke kuburan, narik diantar ke kuburan nasanabita, 3 yang akan ngantar, telum mantar ke nasanabita. Ada roh pertama keluarga, yang kedua orang parah, yang ketiga amalah. Nekali dua mondro sedi pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang keluarga ayah dan cucunya? Berapa anaknya almarhum? 3. Berapa cucunya? 4. Sudah menikah semua. Alhamdulillah. Ya roh. Kata Nabi, tapi sesayang-sayangnya anak kepada kedua orang tuanya, tapi ketika meninggal bapaknya, tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur, pasti lisul di bola. Betul? Sesayang-sayangnya cucu terhadap neneknya, tapi nareko mati neneknya tidak bakalan mungkin diantar sampai dalam kubur, pasti dia pulang.
Tapi catatan kata Nabi, ada orang tua nanti di akhirat kemudian selamat karena perlakuan anak. Tapi engkau na senabita. Anak disuruh mundrina pun Allah Ta'ala macilaka karena perlakuan anak. Maka sebaiknya adalah namanya anak adalah amanah. Namanya amanah pasti akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Jago-jago sama kokoi, tapi masalah salangnya lapung anak, mesti kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Maka modal anak tubuh, narekungkan tak disalai dua. Pertama macam mengaji, yang kedua macam sempajang modal bagi orang tuanya. Minta maaf. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada nanya jadi pejabat. Tidak dilarang jadi pejabat. Baru merasa bangga kalau ada nanya jadi bupati. Tidak dilarang jadi bupati. Baru merasa bangga kalau ada nanya jadi gubernur. Tidak dilarang jadi gubernur. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran. Kamu dan juga itu. Betul? Kenapa? Ketika pada itu umpamanya disuruh nak pergi mengaji, nak pergi kau mengaji, nak masuk di TKTPA, nak masuk di pondok pesantren, dia hafal Bismillah, dia hafal surah Fatihah, nama teki kurang persiapan. Ditanya dalam kubur, merapuka, tidak bisa jawab. Manabiuka, tidak bisa jawab. Pada saat itu ada yang mengaji, dia bacakan surah Fatihah. Nakutani malaikat mungkar nakir. Siapa tuh mengaji di dunia? Nabi lagi nakir, anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabi lagi mungkar kalau begitu. Hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan. Barat karena pintar baca surah Fatihah. Nakal Fatihah, berhenti penyiksaan. Bagaimana dia hafal Al-Quran 30 juz. Oh karai. Hebat naruh. Jadi alhamdulillah. Coba mi anak tai. Weh subhanallah. Oh, tengok ni. Maju ke tengok. Subhanallah. Nih di pondok juga nak. Pondoknya. Subhanallah. Sudah SMP, SMA mahasiswa. Masuk SMP, tidak? Tiga, mana kata? Oh, kelas 6. Weh subhanallah. Ini nak. Kelas 6 juga, berarti sudah memasuk ceritanya tahapan selanjutnya. Kelas 6 mana? Teman nih, nah film Menre. Oh subhanallah. Ini nih modal tepuk tangan dulu modalnya. Oh subhanallah. Ada bapak? Mana bapak? Ibu mana ibu? Tengok. Oh subhanallah. Masyaallah. Sinai macam anak. Baik. Ini kita ada bapak. Di sini, mana bapaknya? Mondri. Oh, Mondri, masya Allah. Mama ada juga nak? Tidak ada. Paling kecil dari mana dulu? Masya Allah. Ini yang paling bergetar, masya Allah. Bapak. Bapak nama mana bapaknya? Oh ya, saya pernah ketemu. Masya Allah. Mana mama? Di rumah Subhan. Ini? Ada juga bapak. Tidak ada. Mama? Oh ada Ji. Oh subhanallah. Mudah-mudahan anak-anak ini jadi generasi pelanjut. Jadi menjadi tolak palalo untuk Kabupaten Pindrang di masa-masa yang akan datang. Perbaiki Bu, kasih makan bergizi ya langin degi. Baik kita pusat. Mudah-mudahan tidak ada di daerah. Ini dia akan menjadi generasi emas nanti di masa-masa yang akan datang. Amin. Amin ya Rabbal. Kata Ahmad bin Hanbal, seandainya kau minta sama Allah, benengnya melaku di Allah Ta'ala, dan cuma satu permintaanmu diterima oleh Allah, cukup kau minta sama Allah, Rabbi abli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kami Allah anak yang soleh dan soleha. Jadi pertama SD kasih mantu di TKTPA. SMP pertama di pondok pesantren supaya dia di situ. Pokoknya banyak menyawa. Ya petiak kamaja ki. Pangkat itu matau singelona gratis. TKTP ya. Mestinya untuk agama boleh kita berkorban. Dia nama capu yang penting agama nama kesing. Betul? Ya toh sih dibalik. Kalau persoalan agama selalu mundur ke belakang. Tapi kalau untuk umum Muhammad nawaja. Bahasa Inggris sih, matematika, nawaga, 500 sebu, 700 sebu, dia kagak menunggak. Sekalinya TKTP 20 sebu menunggak telu tahu. Tahu agak ini.
Nanata modal na ye. Betul? Subhanallah. Banget tuh kurangnya. Saya sudah keliling Indonesia, ada negara daerah tidak kumasuki. Sudah semua kumasuki. Kalimantan, di Papua, di Malaysia. Semua kumasuki. Barakana mungkin kurangnya. Bisa saja. Kami dari Mondo jauh dari SD sudah pisah orang tua. Masuk di pondok pesantren 9 tahun berpisah orang tua. 15 tahun berpisah mama sama ibu. Tidak pernah sama. Tapi barakana, Masya Allah. Barakana kalau sudah keliling ceramah. Semua dijamin. Pesawatnya dijamin. Hotelnya dijamin. Makanannya dijamin. Pergi tidak bawa uang. Pulang bawa uang. Alhamdulillah. Hebat mana nih? Tapi mesti kalau agama mesti besar ujiannya. Maka sabar, istiqamah, ada jitu barakana rata runtuh pada ceni insyaallah. Biasa tongkat sama ton apa yang dapat taman di pesantren aku mau betai. Wih, ustaz kan aku mau betala di cauka. Itu lagi cau apalagi ya. Betul ke tidak? Maka mesti terbuka otak, terbuka pemikiran, rela berkorban hari ini yang penting bagus anakku. Alhamdulillah. Doakan itu, jangan pernah berhenti doakan. Ya Rabb, pabarakana pati aku jadikan anakku pakapala, pabarakana aku jadikan dia anak soleh, pabarakana pati aku jadikan dia anak soleha. Mudah-mudahan dia terkirim pahalanya dan insya Allah akan mengalir pahala ketika sudah nanti di dalam kubur. Aro, anak yang akan ngantar pulang. Yang kedua, waramparan disalahi, otot disalahi, tanah tak disalahi, bola tak disalahi. Tapi kau kan pada carana, ya orang pergi nasarabita, telun itu anak kuili. Ada biro, yang pertama kata Rasulullah mau dipakai makan. Yang kedua hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga ingin disedekahkan. Tapi hancur dua tinggal satu. Apa yang hancur yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Maka selama kiseha Andre memang makan singe. Kenapa? Makan. Andre memang ni kondro coto jalan putih. Magai kenapa? Hanya harta mau dimakan. Betul? Andre ni. Aro? Tidak apa-apa. Bahkan kata Rasulullah sedekah. Jadi makan sedekah. Umpama kopi masuk simpan sing lambat ya, tapi kopi warkop jangan kapal api. Alhamdulillah. Harta pertama mau jadi pakai makan, yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat, membeli pakaian. Jadi ibu-ibu memang pakaian, beli maki pakaian mahal-mahal, tidak apa-apa, beli maki, tidak apa-apa, tidak cukup aku cicil nih. Nutan dia cicilan. Merah. Ya rohibana. Jadi ternyata hartanya akan dimakan keluar. Yang kedua pakaian robek tidak ada gunanya. Satu yang tinggal, yang pernah kita sedekahkan bantu agama pun Allah Ta'ala. Jadi sedekah memang nih, pesu memang di pesedekata, pesu memang di seketa. Nah sabayar matu tala timatu disuruh menerima Allah Ta'ala. Nah tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Rasulullah. Yang akan mampu mendatangkan hidayah Allah adalah orang yang sedekahkan hartanya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia pepatana laugi, dia pagaka tahu sugi na malabo gili mencaji kasiasi. Tapi karena tahu sugi na maseke gili mencaji kasiasi. Ada mutanya ngile mo sogi na pagmasredekah, tapi sedekah ko supaya sogi ko. Oh keren. Iba naru. Betul? Jadi hidup ini ada asas manfaat. Nelok tega mesti disalahi. Jago na rapatawi, tapi ketika menghadapi negaga jago, sogi na rapatawi tidak akan mampu membela, mendatangkan malaikat Israel, menghalau malaikat Israel, kecuali pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bara makukoy malalang ni, diibaratkan sekarang dari Pindrang menuju Makassar, kita na PT-PT mesti butuh kesiapan. Dari Pindrang naik ke Makassar bayar PT-PT berapa nih sekarang sewana? 100.000. 205 siapa tuh? 100 atau 100? Ya, 100 ini tuh saya terobong, saya lo kan. 130 sembuh. Pertanyaannya kalau kita hanya mempersiapkan uang 130.000 dari Pindrang ke Makassar, wadinnya letu, tapi dia mau diisu. Maka dia nak doi siapa pada Ustaz 200 pindah purona.
Pertanyaannya, kalau kita hanya bawa uang 260.000 beneran ke Makassar, bisa maki pergi, bisa maki pulang, tapi Malubu itu pada pura-pura mandiri. Artinya adalah, dari Pindrang ke Makassar mungkin hanya 3-4 jam. Nah, butuh biaya ratusan, bahkan jutaan, bahkan puluhan juta, sesuai kebutuhan kita di sana. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kesiapan kita menghadapi sekarat? Bagaimana kesiapan kita menjalani siratal mustaqim? Bagaimana kesiapan kita jadi padang mahsyar? Bagaimana kesiapan kita menghadapi pertanyaan munkar nakir? Dia akan tahu bukan lisan, dia akan tahu bukan saya, tapi akan mampu menjawab adalah ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Narekip pun Allah Ta'ala jabatan adalah ujian. Narekip pun Allah Ta'ala sugikan adalah ujian. Namanya ujian sementara. Namanya sementara, tak ada yang abadi. Warang parang dua mi. Narekotana idi salai alena salaiki. Jadi narekotana pun Allah Ta'ala sugikan biasa-biasa maki. Nggak usah terlalu gimana gitu. Betul? Kato tau napi sugi-sugi cedek. Bu matodo nilon. Nya mapiputara. Apalagi kok pakai nilaun, namun dia nama perlu makapito. Seberita kada ulawang pada imitasi. Ya! Betul ke tidak? Bukan kamagosi, karena ini kenyataan. Nah makanya biasa-biasa saja, tidak usah terlalu memaksakan kehendak. Betul? Menurut pepatah laugi, Allah ko sifat na peje, Allah ko sifat na cek laya, bahasa konjonar. Ambil ko sifatnya itu garam. Kenapa itu garam? Mana itu garam masempo na maroa. Memiliki 10 bu sigoponi. Tapi coba lihat itu garam anak. Biar bagaimanapun enaknya masakannya sayur, tapi narok dega ke pejena tidak terasa itu masakan. Betul? Biar bagaimanapun enaknya masakannya kondor dan coto, tapi narok dega ke pejena tidak terasa itu masakan. Artinya nah itu garam sederhana, itu garam masempo na maroa, neng kadena jadi narok dega ke pejena. Anakku sifat nama sebagai peje, sederhana mapau, sederhana bicara, sederhana berpakaian, tapi narok dega gaga disapaki. Engkau matotau seledega kali sampai tege de ngaji, tege puang, tege daing, karena kalau datang bagus perasaan. Tapi engkau tahu selengkai go mapakiri-kiri. Tawa kai. Betul? Salawan dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Semuanya sallallahu ala Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Masya Allah. Subhanallah. Hebat ibu gue dikasih, subhanallah. Insyaallah mudah-mudahan ibu panjang umur ta, dimurahkan rezeki kita. Saya lihat ini ibu sabar semua sama suaminya ini. Ya aku matiin roh, mau topi dan cari macam. Nah, jadi pertama anak kita akan tinggalkan, hartanya kita akan tinggalkan. Harta itu 3. Pertama mau dimakan, yang kedua hanya menutup aurat, yang ketiga ingin disedekahkan. Bahkan ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi seorang anak muda, memberikan salam, Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam. Maka gitu, tada Ibrahim, sadatang di rumah ta ini, kundang ki, maka ki, insyaallah minggu depan loka boting. Kundang Ibrahim supaya datang di pestaku, doakan saya supaya dapat keberkahan. Berkata Ibrahim, naku ditoga bersama agenda, insya Allah saya datang di pestamu. Apa harus pada agendakan pada toye?
Adinda Ustaz Lukman menelpon saya masih bulu kumba. Ustaz, tidak ada agendanya. Oh, kulihat. Oh, malam Sabtu. Oh ya, kosong. Oh, siap. Saya berangkat. Dan agenda saya bulan 9, bulan Maulid, kalau agenda bulan Ramadan sampai 2030. Oh, bohong. Ya, kalau mau diundang bulan Ramadan 2031. Dia agenda. Nah, berkata Ibrahim, insya Allah kalau tidak ada halangan saya datang di pestamu. Kosong aku saya datang di pestamu. Berkata anak muda, siap Ibrahim. Pergi tuh anak muda. Setelah pergi anak muda, datang lagi malaikat Israel memberikan salam menyamar. Berkata kepada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nika tuh ini karena saya ini tamu tak. Bila tidak pernah kita janji. Bilang cocok saya tamu tak diundang. Jika memang bilang saya ini malaikat menyamar sebagai manusia. Bilang malaikat siapa? Bilang saya lah malaikat bertugas untuk mencabut nyawa. Nama lainnya malaikat Israel. Oh, langsung terseling Ibrahim. Magi mungkang berloko pemati kan. Berkata Israel, tidak. Hanya ingin menyampaikan kabar kepadamu. Apa kabarnya Israel? Berkata Israel Ibrahim, kamu tahu tidak anak muda tanya yang datangi kok? Ya, kenapa? Menurut informasi lo boting. Terus, insya Allah kalau tidak ada halangan, saya datang di pestanya minggu depan. Berkatalah Israel, contoh Ibrahim, menurut catatan manusia, minggu depan mau menikah. Tapi ternyata catatan Allah besok tiba masa ajalnya. Wih, langsung masih Ibrahim kasih. Nah dia pernah boting, maka diserang juga suruh terlambat boting. Bahaya. Ya kalau masih ada yang belum mau. Pak. Berkatalah Israel, tundalah Israel. Apa dia nama talotu? Bukti kasih tunda dulu, tidak apa-apa. Berkata Israel, kalau maunya manusia bisa saja ditunda, tapi Allah punya mau. Ketika tibanya masanya ajal faiza ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur, tidak bisa memajukan. Berkatalah Ibrahim, kalau perintah pula dari Allah Ta'ala, sami'na wa ta'na, silakan laksanakan. Pergi malaikat Israel. Setelah pergi malaikat Israel, ditunggu besok. Tidak ada tanda-tanda kematian. Ditunggu sampai lusa, degaga ambulans lewat. Sampai 1 minggu, jadi ini anak muda menikah. Datang Ibrahim memberikan doa, selamat, barakallah. Sambil berkata dalam hatinya, makin adik nak mati. Nah menurut informasi 1 hari umurnya nak mati. 1 tahun belum meninggal, 2 tahun belum mati, sampai ajalnya puluhan tahun bahkan memiliki garis keturunan, sampai ajalnya menjemput umurnya 60 tahun baru mengembuskan nafas terakhir. Setelah mengembuskan nafas terakhir, Ibrahim ketemu malaikat Israel. Berkata kepada malaikat Israel, pabeleang kok. Mana? Kamu tahu tidak yang baru-baru meninggal tadi itu? Ya. Itu yang datai ke 60 tahun yang lalu. Ya, yang kau katakan katanya 1 hari mami umurnya. Kenapa? Berkata Israel, tunggu jelaskan kau ada kejadian sehingga terjadi seperti itu. Ini namanya bahasanya tabayyun, bahasa gaulnya reject. Jangan langsung menuduh orang. Tabayyun dulu. Betul apa tidak, jangan langsung menuduh, jangan langsung menceritakan, jangan langsung mengurusi urusannya orang, baru bukan urusan tak cocok. Berkatalah Israel Ibrahim, ya kamu tahu tidak pada hari itu, ya seini anak muda pulang dari rumahmu, terus di pertengahan perjalanan dia mendapatkan seorang kakek-kakek dalam keadaan kelaparan. Terus masih membuat lapung anak kasih, terus meli roti lapung anak dia kasih itu sama nenek. Berkata kepada nenek, nenek kau makan ini roti. Tapi apa yang terjadi Ibrahim? Sebelum dia makan itu roti, sang nenek berkata, Allah, pabarakanya pasedekana ya anak muda. Mudah-mudahan kau mudahkan segala urusannya, engkau panjangkan umurnya. Arasnya Allah terbuka, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepotong roti. Allah jauhkan bala sampai 60 tahun, Allah jauhkan umur sampai 60 tahun, baru sepotong roti. Bagaimana kalau sumbang semen 50 sah? Betul? De pagagan apa kasiasi tau mega pasedekana gara-gara mega pasedekana. Maka mesti adalah harta yang kita miliki adalah merupakan titipan. Namanya titipan sementara, pasti kita menghadapi sakaratil maut.
Ketika menghadapi sakaratul maut selesai, kita akan menghadapi pertanyaan mungkar wa nakir. Yang akan mampu menjawab bukan lisan, mampu menjawab bukan mulut, tapi akan mampu menjawab adalah amal kebaikan. Ajak kamunna nan dunia watak pun Allah Ta'ala mengolah di matu di sakaratil maut, nan dunia watak pun Allah Ta'ala nan ngolaki batu di mungkar nakir, nan jaga persiapan apa nih disesaleh. Walau tara idil mujrimuna nakisu rusin rabbihim Rabbana abasarna wa samina fardina nama sorya minna mukirun. Ketika nanti orang penuh dengan dosa menghadap dia daripada sambil berkata Rabbana ekuang engkau nama kita wasamina kare mereka liga fardina pali sebuah pengotor di cinang pemuda. Napa nesesali na mati di Allah Ta'ala. Sebelum timbul penyesalan, mari kita bersiap diri. Jangan sampai menetes air mata, nampak menyesal secara kalian, baru ditimbul penyesalan. Tetes siagan. Loli tetes 10. Ya, makanya hadirin wal hadirat. Sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kita berjalan di dunia sesuai dengan aturan dari koridor Islam. Maka ambillah alaki ampe makasing, alaki ampe makasing na makanja sarikuan mengisalamat kidino dan niya salama akhirat. Idi anakna almarhum Haji Tunrung, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kasih dena senyalena, maka kenapa begitu cepat Bapak dia tinggalkan kita? Ditanya sama Bapak, katanya almarhum ini orang yang baik, banyak dapat tujuh kasih ngantara rumah sakit dari kungkato malasa keluarga. Dia bantu orang kalau ada memang yang kurang mampu. Alhamdulillah Allah membuktikan begitu sangat luar biasanya, banyak orang yang datang mendoakan almarhum. Yakin insya Allah mudah-mudahan almarhum husnul khotimah. Amin. Kata Nabi, kalau kau pengen lihat itu baik apa tidak, jangan kau lihat ketika kau masih punya jabatan, jangan kau lihat ketika kau masih punya harta. Nampak biasa tahu engkau tahu yang mau tunang kekwili na sabang ka jabatan tak, aku dia nagaga, mabilan. Iya, ya tuh biasa engkau tahu apa engkau macam ni, aku dia nagaga macam ni dia nagaga golap, paria man, majasi pagi. Jadi mestinya adalah kalau ingin kau lihat itu baik apa tidak, lihat ketika ada orang meninggal, ketika sudah meninggal, banyak yang doakan, banyak kebacakan surah Al-Fatihah, banyak yang antarkan ke kuburan, banyak yang salati. Maka tanda almarhum adalah orang yang baik karena banyak orang yang datang menyaksikan takziah pada malam hari. Hadirin sidang jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebelum tiba itu, maka mari kita berkoreksi diri. Boleh kuam menginsya Allah. Agi rek kamalakeng, agi regaukan iunie, mancaji decengi, mancaji cahaya, mancaji tajengi matu dele kubuta. Insya Allah. Ia itu taleki, ia itu matu tajeki, ia itu belaki adalah amal kebaikan. Pas sedekata anak-anak yang soleh mendoakan ketika sudah kita meninggal dan itu pula yang akan sampai kepada di alam kubur kita. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ya kalau mau melihat video saya, buka saja di YouTube, cari Andi Armayadi Official. Semua ceramah-ceramah aku ada di situ. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Mulut aku. Nah, yang di TikTok ada juga Andi Armayadi Official, di Facebook juga ada Andi Armayadi Official, jutaan penontonnya. Di Instagram juga ada. Jangan lupa di follow, jangan saya akan follow back balik. Si Koni Rokapang. Apa yang matekko to nah ya. Sakir insyaallah mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah. Terima kasih banyak keluarga, anaknya, menantunya almarhum. Mudah-mudahan insyaallah diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah. Mudah-mudahan Mama Aji, Bu Aji insyaallah ikhlas menerima segalanya. Bagi seluruh jamaah insyaallah mudah-mudahan mari kita doakan bersama, kita tundukkan kepala serta kita mendoakan almarhum Haji Tunrung bin Haji Bidullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal khadam.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa'fan. Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'da wa finna wala. Allahumma ghafir lana wal walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ghafir lana wal walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma yuqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atik. Allahumma yuqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atik. Allahumma ghafir lana Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La khususan arwah almarhum Haji Tunjung Badillah. Al-Fatihah. Iya kan ya kan. Sekian dan terima kasih. Saya atas nama pribadi Andi Armayadi Al-Ghifari mohon maaf kalau ada salah, pasti ada salah. Kalau ada benar itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.